Tetapi kenapa mereka juga selebrasi berlebihan Australia sama kita? Karena mereka U23-nya kalah sama kita. Karena kalah, jadi malu. Nah sekarang dia ini, tadi saya bilang sama pemain, tidak ada yang nundukin kepala, tidak ada yang nangis. Nanti Oktober kita ketemu Australia, kita sikat mereka, ya, ya. Kita siapin manajer, ya. Kita siapin, oke? Yuk, kita bangsa besar, kita nggak perlu takut sama mereka. Dan pasti Australia sudah melakukan latihan di Jakarta. Setelah menghadapi timnas Arab Saudi, timnas Indonesia dihadapkan dengan tim raksasa kembali, yaitu timnas negeri Kangguru Australia. Secara peringkat timnas Australia sekarang di peringkat 25 sedangkan timnas Indonesia ada di peringkat 133. Eits, itu hanyalah angka di atas kertas. Roberto Mancini pun tidak percaya kalau Indonesia berada di peringkat 130-an. Bagaimana upaya Indonesia melalui ujian berat kualifikasi Piala Dunia 2026 Ronde 3 Asia? Tonton video analisis berikut dan jangan lupa subscribe supaya timnas Indonesia lolos Piala Dunia. 今前半キックオフ。それでは両チームの対戦。Pertandingan antara tim nasional Indonesia dan Australia dalam sepak bola merupakan salah satu pertandingan yang dinanti-nanti di kawasan Asia. Kedua tim memiliki karakteristik dan gaya bermain yang berbeda, yang menciptakan dinamika menarik dalam setiap pertemuan mereka. Untuk menganalisis peluang Indonesia menghadapi Australia, kita perlu melihat berbagai faktor seperti sejarah pertemuan, performa terkini, kekuatan tim, dan aspek taktik. Sejarah head-to-head. Dalam sejarah pertemuan mereka, timnas Indonesia dan Australia telah bertemu dalam beberapa kompetisi, terutama di kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia. Hingga saat ini, Australia telah mengalahkan Indonesia dalam beberapa kesempatan. Namun terdapat juga momen-momen di mana Indonesia memberikan perlawanan yang cukup berarti. Pertemuan pertama antara Indonesia dan Australia terjadi pada tahun 1970-an dalam pertandingan persahabatan dan kualifikasi Piala Dunia. Pada masa ini, Australia masih berada di bawah Asosiasi Sepak Bola Oseania, yang kemudian pindah ke Asosiasi Sepak Bola Asia. Setelah Australia bergabung dengan AFC, Asosiasi Sepak Bola Asia, pada tahun 2006, mereka mulai bertemu Indonesia dalam kompetisi yang lebih formal, seperti kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia. Australia menunjukkan performa yang kuat dan konsisten di kualifikasi ini. Performa tim. Timnas Indonesia telah mengalami fluktuasi performa selama bertahun-tahun. Seringkali, mereka tampil baik dalam pertandingan-pertandingan kualifikasi regional dan turnamen internasional seperti Piala AFF. Namun, mereka menghadapi tantangan besar saat berhadapan dengan tim-tim dari benua lain seperti Australia. Faktor-faktor seperti pelatih, persiapan tim, dan kualitas pemain sangat mempengaruhi performa mereka. Pemain-pemain bintang dan pelatih berpengalaman menjadi elemen kunci untuk meningkatkan peluang Indonesia. Australia dikenal dengan gaya bermain yang kuat dan terorganisir dengan baik. Mereka memiliki sejarah yang solid di Piala Dunia dan Piala Asia, serta merupakan salah satu tim yang sering lolos ke babak akhir turnamen internasional. Pemain-pemain Australia seringkali bermain di liga-liga Eropa dan memiliki pengalaman internasional yang luas, memberikan mereka keuntungan tambahan. Faktor-faktor penentu. Kualitas individu dari pemain-pemain di kedua tim merupakan faktor penting. Australia memiliki pemain-pemain yang bermain di liga-liga top Eropa, sementara Indonesia juga memiliki pemain-pemain berbakat yang berkompetisi di liga domestik maupun internasional. Strategi pelatih sangat mempengaruhi hasil pertandingan. Australia cenderung menggunakan pendekatan yang terorganisir dan disiplin, sementara Indonesia seringkali mengandalkan kecepatan dan kreativitas pemainnya. Kondisi fisik dan kesiapan tim sangat penting.
Australia, dengan fasilitas pelatihan dan kebugaran yang lebih baik, seringkali berada dalam kondisi optimal. Indonesia perlu memastikan bahwa pemain-pemain mereka dalam kondisi prima untuk menghadapi lawan yang kuat. Analisis taktis. Australia mungkin menggunakan formasi defensif yang kuat untuk menahan serangan Indonesia. Sementara itu, Indonesia perlu mencari cara untuk menembus pertahanan Australia, mungkin dengan serangan cepat atau permainan sayap. Mengingat kekuatan serangan Australia, Indonesia harus berhati-hati dalam mengatur strategi serangan balik. Menggunakan kecepatan dan keterampilan individu bisa menjadi kunci untuk menciptakan peluang. Pemain-pemain kunci dari kedua tim akan mempengaruhi jalannya pertandingan. Pemain-pemain seperti Aaron Moau dan Mateu Leckie untuk Australia, serta pemain-pemain seperti Egy Maulana Fikri atau Witan Sulaiman untuk Indonesia, akan menjadi fokus utama. Banyak pemain Australia bermain di liga-liga top Eropa, dan memiliki pengalaman internasional yang luas. Misalnya, pemain seperti Mateu Leckie dan Aaron Moau memiliki rekam jejak yang kuat di Eropa, memberikan mereka keunggulan dalam hal kualitas dan pengalaman. Pemain Australia dikenal dengan fisik yang kuat dan ketahanan yang baik. Ini membantu mereka dalam menghadapi pertandingan yang intens dan kompetitif. Australia memiliki fasilitas pelatihan yang modern dan canggih, yang mendukung pengembangan pemain dan strategi tim. Australia sering menggunakan formasi 4-4-2 atau 4-2-3-1 yang seimbang, memberikan mereka kekuatan di lini tengah dan pertahanan. Kekuatan fisik dan kecepatan pemain Australia memungkinkan mereka untuk bertahan dengan baik melawan serangan lawan. Australia dapat memanfaatkan serangan balik dengan cepat, terutama dengan pemain-pemain yang memiliki kecepatan tinggi. Namun di samping itu, timnas Australia juga memiliki banyak kelemahan, diantaranya adalah tim seringkali bergantung pada performa pemain bintang. Jika pemain kunci tidak tampil baik, hal ini dapat mempengaruhi keseluruhan kinerja tim. Badai cedera sering dialami oleh para pemain negeri Kanguru. Cedera pada pemain utama dapat menyebabkan gangguan besar dalam formasi dan strategi tim. Kadang-kadang, serangan Australia bisa menjadi kurang kreatif dan terduga. Ini dapat dimanfaatkan oleh lawan yang memiliki pertahanan yang terorganisir dengan baik. Taktik yang terlalu konservatif dan monoton dapat mengurangi kemampuan tim untuk menciptakan peluang di area pertahanan lawan. Terkadang, masalah komunikasi antara bek dan kiper dapat mengakibatkan kebobolan gol dalam situasi-situasi kritis. Pemain timnas Australia sering melakukan pelanggaran di daerah berbahaya. Kebiasaan melakukan pelanggaran di area berbahaya dapat memberikan peluang bebas kepada lawan untuk mencetak gol. Kemudian kelebihan timnas Indonesia yang dapat dimaksimalkan dalam pertandingan ini antara lain: kemampuan teknikal. Pemain Indonesia sering memiliki kemampuan teknis yang baik, dengan keterampilan dribbling dan penguasaan bola yang tinggi. Pemain seperti Marcelino Ferdinand, Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman terkenal dengan kreativitas mereka di lini serang, yang bisa mengubah jalannya pertandingan. Mentalitas juang. Timnas Indonesia sering menunjukkan semangat dan determinasi yang tinggi dalam pertandingan, yang dapat membantu mereka menghadapi lawan yang lebih kuat. Dukungan penggemar. Dukungan fanatik dari penggemar Indonesia memberikan dorongan ekstra bagi pemain. Kemampuan serangan sayap cepat. Timnas Indonesia sering menggunakan serangan sayap untuk menciptakan peluang, yang bisa efektif melawan tim yang tidak terlalu cepat dalam bertahan. Kecepatan transisi timnas Indonesia. Kemampuan untuk bertransisi dari bertahan ke menyerang dengan cepat bisa membingungkan lawan dan menciptakan peluang gol. Namun di sisi lain, banyak kelemahan timnas Indonesia yang harus bisa diminimalisir. Yang harus menjadi kewaspadaan diantaranya adalah masalah di lini belakang yang rentan. Pertahanan Indonesia seringkali terlihat rentan terhadap serangan yang terorganisir dengan baik.
Koordinasi antara bek dan kiper terkadang kurang solid. Kelemahan dalam duel udara. Kelemahan dalam duel udara di area pertahanan bisa menjadi titik lemah yang dapat dimanfaatkan lawan. Kurangnya pengalaman internasional. Kurangnya pengalaman di kompetisi besar dapat menjadi kendala dalam menghadapi tim yang lebih berpengalaman dan terlatih dengan baik. Kondisi fisik. Keterbatasan fisik dan stamina sering menjadi masalah, terutama ketika menghadapi tim-tim dengan fisik yang lebih kuat. Dari analis tersebut dapat disimpulkan, peluang Indonesia menghadapi Australia dalam pertandingan sepak bola dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk sejarah pertemuan, performa tim saat ini, strategi pelatih, dan kualitas pemain. Sementara Australia memiliki keunggulan dalam hal pengalaman dan kualitas individu, Indonesia juga memiliki potensi untuk memberikan perlawanan yang berarti dengan persiapan dan strategi yang tepat. Namun dengan melihat pertandingan timnas sebelumnya melawan Arab Saudi, tidak menutup kemungkinan timnas Garuda dapat mengambil 3 poin di Stadion Gelora Bung Karno Selasa malam nanti.